Selamat datang kembali ke Korea Reo. Jadi di video kemarin kita udah bicarakan mengenai 6 pekerjaan yang unik menurutku yang ada di Indonesia. Tapi di video kali ini kebalikannya, seperti yang aku bilang di video terakhir kemarin. Total ada 4 pekerjaan yang mau kita bahas. Yuk langsung kita mulai. Yang pertama, jadi sebelum kita bicara tentang pekerjaannya hari ini tuh kita perlu tahu sedikit mengenai latar belakang dari budaya Korea atau di Korea ini kan kita ada budaya yang lebih terekspos ke minuman alkohol sehingga orang Korea itu waktu kerja atau ada bisnis trip atau di tempat-tempat pertemuan yang besar kebanyakan ada minuman alkohol di situ sehingga mengakibatkan kita itu minum lebih banyak alkohol dibanding orang-orang yang ada di Asia. Tahun 2014 ada hasil data statistik yang mengatakan bahwa Korea adalah negara yang mengkonsumsi alkohol terbanyak di Asia dan ranking 15 di sedunia. Dan untuk itu, agar lebih jelas lagi biar kalian tahu seberapa sih banyaknya mereka minum itu, aku lakukan sedikit penelitian yang lebih detail. Untuk di tahun 2014 itu per orangnya diperkirakan mengonsumsi alkohol yang murni 100% sebanyak 12,3 liter sebenarnya. Dan mungkin kalian bingung kalau nggak ada perbandingannya sama Indonesia. Jadi aku cari data statistik di kedua negara di tahun yang sama. Dan aku nemu untuk yang di tahun 2010, orang Indonesia mengkonsumsi alkohol murni 100% sekitar 7,1 liter per tahunnya. Untuk orang Korea, mereka per tahunnya mengkonsumsi alkohol sekitar 17,9 liter, dua kali lipat lebih kan. Jadi Korea itu termasuk negara yang mengkonsumsi alkohol cukup banyak. Nah terus hubungannya sama tema hari ini apa dong? Jadi pekerjaan yang pertama adalah supir panggilan atau kita manggilnya di Korea 대리 운전, 대리 운전, 대리 운전. Oke, jadi ini kayak supir panggilan. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak diantara kalian yang punya supir pribadi, maksudnya untuk mereka yang naik mobil ya. Jadi kalau kalian misalnya pergi minum sama teman atau pergi yang kerja pergi minum sama bos, kalian tuh tinggal tinggal nyuruh pak supirnya nyetir kan, ya kayak biasanya gitu. Pak, pulang rumah pak, ngeng, balik rumah selesai. Nah tapi kalau di Korea kan gaji supir pribadi itu cukup tinggi, jadi jarang banget orang yang punya supir pribadi. Jadi kebanyakan mereka harus nyetir sendiri, sehingga kalau ada acara-acara besar dan mereka minum, mereka nggak bisa nyetir. Nah kalau mereka minum ada dua pilihan sebenarnya, naik taksi atau manggil supir panggilan yang tadi yang kita bicarakan ini. Nah supir panggilan ini, jadi dia ini pekerjaannya standby di malam hari. Ketika ada orang yang membutuhkan supir, dia itu akan lari ke tempat itu lalu nyetir mobil orang ini, orang yang mabuk, orang yang mengkonsumsi alkohol ini sampai ke tujuan, biasanya ya rumah. Nah pasti ada yang tanya, lu kan kalau deket nyetir sendiri nggak apa-apa? Nggak bisa, bahaya sekali. Kalau di Korea kita nyetir setelah minum alkohol dan kita tertangkap, pelanggarannya cukup keras. Jadi ya sebaiknya manggil supir panggilan aja. Harganya berapa dong kalau manggil supir panggilan? Harganya itu sekitar 10.000 sampai 30.000 won. Tergantung dari jarak di antara segitu, kalau dirupiahkan sekitar segini. Yang kedua, pesan antar makanan. Kalau ini di Indonesia juga banyak sebenarnya. Kita pesan KFC, Pizza Hut, McDonald atau restoran-restoran lainnya, mereka juga ngantar kan. Cuman apa spesialnya? Jadi yang pertama, mengapa mereka spesial? Kalau di Indonesia kita pesan kayak makanan dari restoran-restoran entah yang Chinese food atau yang mana, kan mereka pasti ngirim dalam bungkusan plastik, styrofoam atau kertas. Jadi mereka setelah ngantar, ya udah selesai, mereka terima uang selesai kan. Kalau di Korea enggak, mereka itu ngirimnya pakai piring. Nah bingung kan. Jadi mereka ngantar makanan itu di piring. Terus ini yang membuat perbedaan antara pesan antar makanan di Korea sama di Indonesia. Kalau di Indonesia setelah ngantar itu selesai. Kalau di Korea setelah mereka ngantar makanan, orang-orang ini kan makan. Nah kalau Indonesia tadi kan setelah makan, nah piringnya ini
itu ditaruh di depan rumah, atau kalau rumah susun gitu mereka taruh di depan lantai terbawah. Nah, setelah sekitar 20-30 menit lagi, tadi yang ngantar itu balik lagi untuk apa? Ngambil lagi piringnya. Jadi mereka ini ngambil lagi piringnya, terus bawa lagi ke restoran, dicuci, dipakai lagi. Jadi lebih hijau untuk lingkungan, lebih ramah lingkungan. Alasan kedua pesan antar makanan di Korea itu lebih spesial itu apa? Karena kalau misal di Indonesia kan kita pesan, oh kita alamatnya di misal jalan insinyur apa, nomor berapa, depannya apa gitu kan. Kalau di Indonesia, kalau di Korea itu misalkan kita lagi di taman apa atau di dekat lapangan apa, itu kita bisa pesan. Jadi di Korea itu yang paling terkenal ada Sungai Han namanya, kayak namaku, Hansol. Nah, di Sungai Han ini kan orang-orang suka duduk-duduk lihat sungai, terus juga ada yang suka jogging. Nah, kalau kamu duduk-duduk di situ terus mau pesan makanan itu bisa. Jadi banyak orang-orang yang ngasih seperti brosur-brosur restoran mereka. Jadi kamu misal mau pesan itu langsung telepon, oh kita di dekatnya tiang apa misalnya. Itu mereka datang nanti ke lapangan, ke dekatnya sungai itu, tinggal bayar, ya udah selesai, bisa makan di tempat itu. Jadi kayak camping langsung gitu. Bagus kan? Nah, alasan ketiga mengapa antar makanan ini unik lagi, tahu kan kalau Korean barbecue itu lagi ngebum sekarang, lagi ngetren ya. Jadi di Korea pun kan kita nggak jarang biasanya makan barbecue di rumah karena asapnya kotor dan juga banyak lah yang harus dicuci. Jadi banyak lah yang harus dicuci. Jadi kita lebih uh, memilih ke restoran, makan di restoran gitu. Jadi biar rumahnya juga nggak bau, nggak usah bersih-bersih yang banyak, nggak perlu bersih-bersih rumah gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu udah beda banget. Pesan antar makanan itu bisa ngirim lobster juga. Terus kalau untuk yang panggangan itu mereka juga bawa panggangannya. Jadi kompor yang apa? Kompor portable itu sama tempat panggangannya sama daging mentahnya. Jadi di rumah itu kita bakar, selesai makan, mereka datang ringkas dibawa balik. Nyaman kan? Yang ketiga, jadi yang ketiga ini sebelum aku beritahu pekerjaannya apa, kita harus tahu juga latar belakangnya. Jadi di Korea itu kan ada tempat namanya Mogyokthang. Mogyokthang ini merupakan tempat kayak istilah kalau mandi massal. Bukan berarti cowok sama cewek itu gabung, cowok sendiri, cewek sendiri. Nah di sini tuh kalau yang cowok masuk ke tempat yang cowok, buka baju semua. Nah di situ itu mereka mandi bersama. Jadi ada kayak kolam besar, kolam air panas yang besar, kolam air dingin yang besar. Jadi mereka bisa mandi di air yang panas, air yang dingin, gosok bolot, seperti itu. Sama halnya juga untuk yang perempuan. Nah kalau untuk yang Mogyokthang ini biaya masuknya itu sekitar 7.000 sampai 10.000 won. Tergantung kota, tergantung kualitas, tergantung lah. Nah, di sini nih, kadang kalau kita ngosok bolot itu ya, bolot itu kulit mati, oke? Ngosok bolot kalau sini kan bisa. Nah, kalau mau ngosok punggung ini gimana? Susah kan? Nah, untuk itu ada yang namanya sesinsa. Jadi ini orang yang bantu ngosoin bolot kamu. Jadi kamu masuk setelah berendam di air panas, kamu bilang, oh saya mau digosokkan bolotnya. Nah nanti itu ada kayak tempat kamu berbaring, tentunya dalam saat kondisi telanjang, kamu berbaring di situ. Nah itu digosokkan full. Ada juga yang mijatkan. Tentunya yang mijatkan, yang ngosokin bolot ini kelaminnya sama, jadi nggak perlu khawatir nggak ada yang aneh-aneh. Biayanya berapa sih kalau mau ngosok bolot ini? Untuk harganya berkisar sekitar 15.000 won sampai 25.000 won. Terus ada beberapa tempat yang kalau sama pijat itu sedikit lebih mahal, tapi sekitar itulah masih yang skala harganya. Yang terakhir adalah henyo. Untuk henyo ini bisa kita artikan dua suku kata ini. He itu artinya laut, kalau nyo ini artinya perempuan. Jadi artinya perempuan laut. Maksudnya apa dong? Bingung kan? Jadi di Korea ini ada pulau namanya Pulau Jeju. Seperti di Indonesia kan ada Pulau Bali. Nah ini juga pulau yang cantik di Korea, namanya Pulau Jeju. Pulau ini ada 3 hal yang paling banyak, yaitu batu, angin, sama perempuan. Itu perkenalan singkatnya.
Hanya ini mereka ini menyelam lalu mengambili apa namanya kayak tiram, teripang, rumput laut yang bisa dipetik di dalam laut itu. Nah, terus mereka ini sambil gendong ya, bawa seperti kayak wadah jaring yang bisa dimasukkan. Jadi mereka itu mampu menyelam cukup dalam dan menyelam untuk waktu yang sangat lama. Saking lamanya, Henyo ini pernah mengalahkan atlet renangnya Korea yang berhasil mendapatkan medali emas di Cina pada tahun 2008. Hebat kan? Jadi aku akan taruh linknya di description ini, boleh dilihat nanti. Mereka itu napas di dalam air selama 3 menit. Setelah 3 menit dia nyerah dan Henyo ini menang. Tapi sayangnya sekarang ini udah sedikit jarang orang yang mau kerja sebagai ini, sehingga sekarang rata-rata usia daripada Henyo ini adalah sekitar 70 tahun. Karena yang muda itu kebanyakan mereka cari pekerjaan lain dan pindah ke kota-kota besar seperti Seoul. Ya, jadi itu 4 pekerjaan yang ada di Korea dan sangat amat unik ya kan. Jadi video berikutnya aku coba cari lagi entah yang lucu atau yang lebih informatif lagi. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe sama like dan share ke teman-teman. Nah, untuk kayak tempat mandi masal ini, untuk sekali masuk itu biayanya sekitar 7.000 sampai 10.000 won. Aduh, coba kerusuk ah.